Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap istiqomah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita mesti memahami ilmunya, baik dari segi rukunnya, sunnah-sunnahnya, syarat-syarat puasa yang memakruhkan puasa, bahkan hal-hal yang membatalkan puasa. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa saja yang membatalkan ibadah puasa. Tentu kita tidak ingin puasa kita sia-sia begitu saja, mardudatun la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tertolak. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui apa saja yang membatalkan puasa. Kemudian Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita di dalam hadisnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atasu." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali ia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Tentu kita tidak ingin puasa kita seperti itu. Oleh karenanya, hal-hal yang membatalkan puasa bisa kita bagi dua. Pertama secara lahiriah, yang kedua secara batiniah. Secara lahiriah, hal-hal yang membatalkan puasa yakni makan dan minum secara disengaja. Walaupun hanya sedikit, maka kalau kita makan dan minum secara sengaja ketika berpuasa, maka puasa kita batal. Yang kedua, berhubungan suami istri, itu pun membatalkan puasa. Oleh karenanya kita harus bisa menahan hal-hal yang membatalkan puasa, dan tidak hanya menjaga hal-hal tersebut yang secara lahiriah, tetapi secara batiniah pun kita harus menjaganya. Mau bakmi yang enak? Ya bakmi Jaya. Bakmi ini bahannya dibuat sendiri, no MSG atau micin, yang pasti aman dikonsumsi untuk anak-anak. Tersedia beberapa varian bakmi. Ada bakmi ayam original, bakmi ayam jamur, pangsit goreng, pangsit rebus, dan masih banyak yang lainnya. Bakmi dapat dipesan melalui GoFood dan GrabFood, mulai jam 11 siang sampai 9 malam. Untuk info selengkapnya, cek Instagram @usaha_jaya. Hal-hal yang dapat merusak pahala puasa diantaranya adalah anggota tubuh kita, panca indera kita digunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal ada seseorang sedang berpuasa tetapi matanya ketika ia sedang berpuasa melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berpuasa, telinganya mendengarkan gosip, mendengarkan gibah. Ketika berpuasa, mulutnya membicarakan aib orang lain. Ketika ia berpuasa, tangan kakinya digunakan untuk bermaksiat, menzolimi orang lain. Nah, inilah penyebab ibadah puasa kita batal dalam hal pahalanya, atau dengan kata lain, rusaklah pahala puasa kita. Seperti yang tadi disampaikan terkait sabda Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'u wal ajr. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya mari kita menjaga puasa kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya puasa menahan lapar dan haus saja. Oleh karena Imam Al-Ghazali membagi kelompok orang berpuasa itu ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah saum orang awam, yang tadi dijelaskan dia puasa tetapi hanya menahan lapar dan haus saja. Anggota tubuhnya tidak berpuasa, matanya tidak berpuasa, telinganya tidak berpuasa, dan anggota tubuh lainnya tidak berpuasa. Kemudian kelompok orang yang berpuasa yang kedua adalah puasa orang yang khusus, yakni selain dia puasa menahan lapar dan dahaga, juga anggota tubuhnya ikut berpuasa. Dan yang ketiga adalah saum khususil khusus, yaitu derajat puasa yang paling tinggi yang diperoleh oleh para nabi dan rasul. Tidak hanya perutnya yang berpuasa, anggota tubuhnya yang berpuasa, tetapi hati dan pikirannya pun ikut berpuasa. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya dan kita bisa berpuasa dengan maksimal. Ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.